Salve, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Marcela Benedicta dos Santos SAG. Saya penyuluh non-PNS yang bertugas di Kuasi Paroki Santo Andreas Lasiana. Yang menjadi kelompok binaan saya adalah orang muda Katolik dan juga misdinar Kuasi Paroki. Berikut saya akan menampilkan aktivitas-aktivitas saya bersama dengan orang muda Katolik dan juga misdinar Kuasi Paroki. Selamat menyaksikan. Mendampingi adik-adik misdinar sangatlah menyenangkan. Berbagai kegiatan kami lakukan bersama, antara lain pertemuan rutin di setiap hari Sabtu, rekoleksi bersama, Natal bersama, bermain kuis kitab suci, evaluasi di akhir bulan, katekese, kor, sharing kitab suci, serta kegiatan-kegiatan lain yang kami lakukan di luar dari gereja Kuasi Santo Andreas Lasiana. Yang ini namanya Ampu. Ampu itu terdiri dari 12 kecil. Satu berisi ampun, air. Dan yang sebelah sini dan wadah kecil ini. Susunan piala merupakan salah satu bagian penting dalam tata cara perayaan Ekaristi yang perlu dipahami oleh para misdinar. Pemahaman yang baik mengenai susunan piala akan membantu misdinar menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Baik, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan susunan piala yang benar. Yang pertama itu adalah piala. Piala berfungsi untuk menaruh air dan anggur. Yang kedua itu kain purificatorium. Kain purificatorium berfungsi untuk melap piala dan juga sibori. Yang ketiga, patena. Patena adalah piring kecil yang berbentuk bulat yang dilapisi emas untuk menaruh mesin besar. Yang keempat, pala. Pala berfungsi untuk menutupi piala dan juga patena. Dan yang terakhir, kain korporal. Kain korporal berfungsi sebagai alas untuk menaruh piala dan juga patena. Yang ini dua gelas kecil yang bernama ampul yang fungsinya untuk menaruh anggur dan juga air. Yang terakhir ini adalah lavabo. Mangkuk lavabo berfungsi untuk membasuh tangan imam dan kain lavabo untuk melap tangan imam setelah membasuh tangan. Misdinar atau putra-putri altar memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan liturgi gereja Katolik. Mereka tidak hanya membantu kelancaran perayaan ibadah, tetapi juga berperan dalam mendalami iman dan membentuk karakter generasi muda. Penyuluh juga memiliki tanggung jawab khusus dalam mendampingi para pelayan altar. Beberapa peran spesifik sebagai penyuluh yang saya lakukan dalam membimbing putra-putri altar adalah menjelaskan secara mendalam tentang ajaran gereja, terutama yang berkaitan dengan perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lainnya. Mereka juga ditanamkan nilai-nilai Kristiani seperti kerendahan hati, kepatuhan, tanggung jawab, dan semangat pelayanan. Di dalam menjalankan tugas mereka sebagai putra-putri altar, saya juga mengajarkan tata cara perayaan Ekaristi, di mana saya membantu mereka menjelaskan secara detail mengenai urutan-urutan dalam perayaan misa, makna-makna simbol liturgi, dan cara menggunakan perlengkapan liturgi. Saya juga memastikan putra-putri altar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan hikmat. Sebagai pelayan altar, misdinar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berinteraksi dengan sakramen-sakramen kudus dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap perayaan Ekaristi. Melalui kegiatan misdinar,
seorang anak akan bertemu dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya yang memiliki minat dan tujuan yang sama. Ini akan memperkuat rasa persaudaraan dan membangun jaringan sosial yang positif. Peran penyuluh agama Katolik dalam membimbing putra-putri altar sangatlah penting. Dengan bimbingan yang tepat, para pelayan altar ini dapat tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, dan siap melayani gereja. Orang Muda Katolik adalah sebuah komunitas yang menghimpun para pemuda Katolik untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman, mengembangkan potensi diri, dan melayani sesama. Orang Muda Katolik adalah wadah generasi muda Katolik untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan membangun relasi yang erat berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Orang Muda Katolik memiliki peran yang sangat penting dalam gereja. Mereka adalah generasi penerus yang akan membawa gereja ke masa depan. Orang Muda Katolik diharapkan dapat menjadi agen perubahan, tulang punggung gereja, dan juga pelopor pewartaan Injil. Dalam hal ini, saya sebagai penyuluh terlibat dalam program-program kegiatan yang diadakan oleh orang muda Katolik seperti ibadat mingguan, katekese, bakti sosial, kor, sharing kitab suci, dan juga kegiatan-kegiatan liturgi lainnya. Orang Muda Katolik adalah sebuah komunitas yang sangat penting bagi pertumbuhan iman dan perkembangan pribadi para pemuda Katolik. Melalui berbagai kegiatan yang dilakukan, orang muda Katolik memberikan wadah bagi para pemuda untuk berjumpa dengan Tuhan, mengembangkan potensi diri, dan melayani sesama. Sebagai penyuluh, saya tidak hanya fokus mendampingi dua kelompok kategorial saja, tetapi pastor kuasi paroki dan juga umat mempercayakan saya sebagai koordinator pemazmur, pembina adik-adik sekami, dan juga kegiatan-kegiatan liturgi lainnya. Saya Romo Hironitsae, pastor kuasi paroki Santo Andreas Lasiana, merasa sangat terbantu dan tertolong dengan hadirnya penyuluh agama Katolik di kuasi paroki kami atas nama Ibu Sheila dos Santos, karena dengan kehadiran dia sebagai seorang penyuluh, dia sungguh-sungguh membantu lebih khusus dalam kaitan dengan hal-hal liturgi pada anak-anak Mesdinar, anak-anak sekami, dengan berbagai macam rentetan kegiatan yang dia lakukan bersama dengan anak-anak dan lebih luasnya lagi bersama dengan seluruh umat. Karena itu saya sangat berterima kasih, dan semoga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya untuk masa depan boleh tercapai dengan baik berkat perjuangan dan juga dengan doa yang tiada henti dia daraskan kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Halo, selamat pagi. Di sini Beta Yanti sebagai sekretaris MK Kuasi Paroki Santo Andreas Lasiana. Jadi sebagai seorang penyuluh, Beta bersyukur karena kehadiran Kakak Sheila di lingkup gereja Kuasi Santo Andreas Lasiana. Dia sebagai seorang penyuluh yang handal, baik, ramah,
dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, entah itu dalam katekese, entah dalam pelatihan kami untuk lektor dan lektris maupun pemazmur. Kak Sela menjalankan tugas dengan baik, orangnya ramah. Terima kasih, kehadiran Kak Sela membuat ketong jadi lebih baik lagi. Yang sudah tahu menjadi tahu, penyuluhan-penyuluhan yang Kak Sela berikan kepada ketong setiap harinya, kadang 1 minggu 3 kali. Ini tapi bagus untuk ketong pemuda, orang muda Katolik merasa bersyukur akan kehadiran Kak Sela. Terima kasih. Halo, saya Ningsi Putri. Saat ini saya ingin memberikan penilaian terhadap Kak Sela sebagai penyuluh di KUB kami, khususnya untuk anak-anak muda di KUB Mater Dolorosa. Kehadiran beliau di KUB kami sangatlah positif. Beliau seringkali terlibat aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam doa, ibadah, rosario, katekese, bahkan tanggungan kor untuk gereja. Beliau juga seringkali memberikan arahan dan motivasi kepada kami anak-anak muda untuk terus berkembang, untuk terus bertumbuh dalam iman untuk melayani Tuhan. Untuk Kak Sela, terima kasih atas pelayanan Kakak sampai saat ini. Semoga Tuhan Yesus dan Bunda Maria memberkati Kakak selalu. Dengan adanya Kak Sela di Miss Dinar, kami sangat merasa senang dan sangat terbantu. Terima kasih Kak Sela. Hidup untuk melayani, melayani untuk hidup. Moto ini menunjukkan bahwa pelayanan adalah bagian integral dari hidup seorang penyuluh. Demikian video singkat dari saya. Semoga video ini dapat menjadi salah satu sumber inspirasi bagi para penyuluh. Salve dan terima kasih.